Swastiastu, para sahabat pencinta Weda. Setelah melakukan simekrame di negara Islam Yaman dengan ketegangan luar biasa, namun Hindu Yaman tetap melakukan kewajiban agama sesuai kitab suci Weda. Dan tentu kita juga belajar banyak dari apa yang dialami oleh penganut Hindu di Yaman. Kali ini kita melakukan simekrame dengan umat Hindu di Kesultanan Brunei Darussalam, yaitu negara tetangga kita, di mana ada 0,66% penganut Hindu di Brunei. Tentu memiliki pengalaman khusus dan nuansa lain, mengingat dengan penduduk yang minoritas dan berada di kesultanan yang pernah menjadi kerajaan Hindu Buddha di zaman dulu, tentu agak berbeda suasananya. Dan semoga kita bisa memetik pelajaran dari pengalaman yang ada untuk membangun kekuatan dan juga ketangguhan sebagai penganut Hindu. Dan inilah ceritanya. Brunei dengan nama formal Brunei Darussalam dengan ibu kota di Bandar Sri Begawan adalah negara berdaulat di Asia Tenggara yang terletak di pantai utara Pulau Kalimantan. Negara ini memiliki luas wilayah hanya 5.765 km dan berpenduduk 452.524 jiwa, tapi memiliki pendapatan per kapita sangat keren. Brunei memiliki kemampuan ekonomi luar biasa. PDB per kapita tahun 2023 telah mencapai 33.430 US dollar. Ini satu nilai yang sangat besar, sedangkan Indonesia mencita-citakan PDB per kapita di tahun 2045 mencapai 30.000 US dollar. Nah, ini kita masih 20 tahun lagi baru bisa mencapai itu pun masih target atau cita-cita, sedangkan Brunei telah mencapainya. Brunei Darussalam adalah Kesultanan Melayu beragama Islam yang berdiri sejak awal abad ke-7. Dan semula Kesultanan Brunei merupakan kerajaan Hindu dan Buddha di zaman dulu. Penganut Hindu di Brunei saat ini mencapai 3.000 orang atau 0,66% dari total penduduk 452.524 jiwa. Agama mayoritas Brunei Darussalam yaitu Islam Sunni dengan persentase 82,1%, disusul agama Kristen 8,7%, agama Buddha 7,8%, dan 4,7% lainnya adalah agama-agama lain, diantaranya agama Hindu. Dalam menjalankan kewajiban agama, terdapat rumah ibadah yang diakui negara. Jadi di Brunei Darussalam ada rumah ibadah yang diakui negara, dan ini mungkin terkait dengan adanya subsidi pengelolaan rumah ibadah. Ada 200 masjid dan balai doa, ada 7 gereja Kristen, ada 3 wihara, dan ada 2 kuil Hindu. Kesultanan Brunei Darussalam sejak tahun 1990
telah menetapkan legitimasi monarki turun-menurun dan ketaatan pada nilai-nilai tradisional dan Islam dengan menegaskan ideologi negara yang dikenal sebagai Melayu Islam Beraja atau IME atau Kerajaan Islam Melayu yang asal-usulnya dimulai dan berawal pada abad ke-15. Prinsip-prinsip Melayu Islam Beraja telah diadopsi sebagai dasar pemerintahan dan semua pertemuan pada upacara-upacara seremonial dimulai dengan doa Muslim. Di bawah penerapan prinsip Melayu Islam Beraja, penganut Hindu Brunei Darussalam melakukan penyesuaian sehingga aman dan damai. Rigveda Adhyaya 8 Sloka 95 Sair 7 dan Sair 9 menyatakan orang yang saleh akan diberkahi Brahman dengan selalu berbahagia, dan Brahman yang Maha Suci pasti menghancurkan kejahatan dan perbuatan jahat. Karena itu, umat Hindu Brunei berpikiran positif atas kebijakan Melayu Islam Beraja, dan karenanya hingga saat ini aman dan damai. Di Brunei Darussalam ada penganut Hindu yang unik dari komunitas Nepal yang berasal dari anggota Brigade Gurkha Angkatan Darat yang turut menjaga keamanan Brunei, yang merupakan bagian dari sejarah perjalanan pasukan ini yang dulu dibentuk oleh Inggris. Secara historis mereka telah berkontribusi dalam memastikan pemerintahan Brunei. Dewan Kesejahteraan Hindu Brunei adalah organisasi keagamaan Hindu yang mengelola seluruh aktivitas keagamaan Hindu yang telah berusia 50 tahun, dan hingga 2023 jumlah anggotanya mencapai 3.000 anggota. Dari dua kuil Hindu yang ada di Brunei, satu berarsitektur Nepal yang merupakan tempat suci terutama bagi mantan pasukan-pasukan Gurkha, dan satu lagi berarsitektur Hindia. Jumlah umat Hindu di Brunei Darussalam, terutama para pekerja, mencapai 14.000 jiwa. Dengan demikian, ada sekitar 17.000 penganut Hindu di Brunei Darussalam, di mana 3.000 jiwa merupakan warga negara dan 14.000 merupakan pekerja migran. Agama Hindu di Brunei Darussalam memiliki sejarah panjang. Kesultanan Brunei Darussalam yang berdiri di abad ke-7 awalnya dikuasai oleh raja yang beragama Hindu dan beragama Buddha, yang kemudian berpindah keyakinan menjadi Islam. Agama Hindu-Buddha pada suatu masa lalu pernah dianut oleh penduduk Brunei. Ada kebiasaan yang menjadi warisan dari jejak perjalanan Hindu di Brunei, yaitu musafir agama yang melakukan pengajaran agama selalu membentuk atau membangun stupa di mana kegiatan itu dilaksanakan. Karena itu, stupa merupakan salah satu jejak dari sejarah perjalanan Hindu dan Buddha di Brunei Darussalam di era awal terbangunnya kerajaan Hindu dan Buddha.
Namun kini jejak-jejak itu tidaklah berbekas karena perjalanan yang sangat panjang. Brunei Darussalam adalah negara tetangga Indonesia yang sangat sejahtera dan kini memiliki pendapatan per kapita sangat tinggi. Bila sahabat dan pencinta Weda berjalan-jalan atau bekerja di Brunei Darussalam, maka kewajiban keagamaan bisa dilakukan pada dua kuil yang dibangun dan mendapatkan perlindungan negara. Penganut Hindu di Brunei Darussalam berkembang cukup pesat, di mana pada tahun 2021 jumlahnya baru 131 jiwa. Kini 20 tahun kemudian telah mencapai 3.000 jiwa atau sekitar 0,66%. Mengapa Hindu Brunei bisa mengikuti gerak Kesultanan Islam Brunei membangun negara yang sangat makmur? Hal ini tentu sejalan dengan pandangan Islam dan pandangan Hindu tentang kemakmuran. Ajaran agama Islam dan ajaran agama Hindu memiliki keselarasan tentang kemakmuran. Karena itu, tidaklah heran bila komunitas Hindu Brunei Darussalam bisa bergandengan tangan bahkan mendukung kebijakan pemerintahan Kesultanan Brunei yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dikutip dari laman Google bahwa dalam Islam, kemakmuran diartikan sebagai keadaan yang sejahtera, aman, sentosa, dan makmur. Kemakmuran dalam Islam tidak hanya diukur dari kekayaan materi, tetapi juga dari kualitas keimanan dan ketakwaan. Pandangan Islam tentang kemakmuran tercermin dalam beberapa hal, yaitu kewajiban untuk bekerja keras dan memperoleh harta yang halal, kewajiban untuk berbagi dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, kewajiban untuk memanfaatkan kekayaan alam untuk kemakmuran, kewajiban untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, serta kewajiban untuk menjadikan nilai-nilai keislaman sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip-prinsip yang dapat diimplementasikan untuk mencapai kemakmuran sesuai ajaran agama Islam antara lain zakat, infak, sedekah, pemerataan, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Sedangkan ajaran agama Hindu mengajarkan tentang kemakmuran, bahwa kemakmuran menjadi bagian dari tujuan hidup menjadi manusia. Hindu mengajarkan bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan moksa, yaitu bahagia di akhirat. Kesejahteraan atau kemakmuran sesungguhnya berkahnya. Kemakmuran akan dapat diwujudkan apabila ajaran agama dijalankan dengan baik. Bila bumi ini tercemar, maka kemakmuran sulit didapat. Pencemaran yang dimaksud adalah tindakan-tindakan tidak benar yang dilakukan terhadap sesama manusia maupun terhadap alam semesta. Karena itu, kemakmuran menurut pandangan Hindu mencakup kesejahteraan masyarakat, kesuburan, dan hidup berdampingan dengan damai. Pandangan ajaran agama Hindu berkaitan dengan kemakmuran antara lain Moksatam Jagaditaya Caiti Dharma, bahwa tujuan hidup untuk mencapai kesejahteraan di dunia
dan moksa merupakan kewajiban dan juga tujuan hakiki. Ajaran berikut yang dilaksanakan yaitu Paramitaning Praja, yaitu ajaran yang mengajarkan tentang mendedikasikan seluruh kekuatan-kekuasaan yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat. Hindu juga mengajarkan tentang Trikayu Parisude sebagai landasan kemakmuran. Ajaran Hindu mengajarkan untuk mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan sebagai modal positif dalam membawa kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dan ajaran kesuburan juga menjadi bagian dari bagaimana Hindu mengajarkan dan mendedikasikan tentang kemakmuran. Kesuburan menjadi bagian penting sebab ini menyangkut dengan kehidupan dan kelangsungan hidup manusia. Karena itu Hindu mengajarkan harus berdamai dan menjaga alam semesta yang memberi kehidupan pada manusia. Rigveda Adhyaya 10 Sloka 91 Sair 4 menyatakan, "Wahai umat manusia, semoga maju dengan niat yang sama. Semoga hatimu dan pikiranmu sama satu sama lainnya, sehingga bisa diatur dalam cara yang sama." Kesamaan pandangan terhadap kemakmuran dari ajaran Hindu maupun ajaran agama Islam sudah selaras. Karena itu sangatlah tepat manakala kemakmuran yang dicapai oleh Brunei Darussalam mendapatkan dukungan selaras dari penganut agama mayoritas Islam dan juga penganut agama minoritas Hindu dan agama minoritas lainnya, karena sesungguhnya kemakmuran adalah bagian dari kehidupan dan harus dijaga dan dikendalikan. Pengalaman Hindu Brunei Darussalam dengan jumlah hanya 0,66% berada dalam sistem Melayu Islam Beraja tetap eksis dan kuat sebagai penganut Hindu yang setia. Kuatnya mental dan moral tetap yakin pada agama Hindu yang dianutnya jadi pesan moral bagi penganut Hindu di Indonesia, terutama penganut Hindu di Bali. Agama bukanlah aksesoris kehidupan semata, sehingga bisa berganti setiap saat dan dijadikan alat politik atau jadi alat transaksional. Agama adalah kehidupan itu sendiri yang akan memberi nilai positif dan bermakna besar jika penganutnya berjuang sesuai nilai ajarannya. Manawa Dharma Sastra Adhyaya 1 Sloka 110 menyatakan, "Sesungguhnya pertama yang mengetahui bahwa Dresta didasarkan atas hukum suci Dharma menetapkan bahwa perbuatan baik adalah sumber terbaik dari semua tapa." Dari sloka ini jelas mengajarkan bahwa perbuatan baik adalah kunci dari upaya menuju kemakmuran. Karena itu berbahagialah penganut Hindu Brunei Darussalam yang telah mendapatkan kemakmuran beserta rakyat yang lainnya yang bersumber dari anugerah Brahman, anugerah Tuhan sebagai negara yang kaya, dan rakyatnya juga setia mendukung yang menjadikan negara ini menjadi salah satu negara kaya di dunia yang bisa memakmurkan rakyatnya sebagai tujuan hidup semua rakyat beragama di Brunei Darussalam. Karena itu, mari kita saling mendoakan dan
saling menguatkan agar bisa menjadi orang yang selalu berbuat baik. Semoga perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan sebagai warga negara di Indonesia dan juga sebagai komunitas Hindu Nusantara bisa membawa nilai positif bagi percepatan kemakmuran bangsa Indonesia. Semoga Brahman memberkati. Om Santi 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 Om.